Hai Sobat Biskom, bertemu lagi di Biskom Podcast, tempat kita membahas segala macam hal terkini tentang bisnis, kewirausahaan, kepemimpinan, dan banyak hal lagi. Bersama saya, Katrini Natisarasia, pengajar di LSPR Faculty of Business. Dan saya Vicky Rahman, redaktur eksekutif Swa.id. Pada episode kali ini, Mbak Katrin, kita kedatangan tamu yang super istimewa, karena akan membahas tentang industri, ya sedikit industri domestik, tapi lebih banyak tentang kewirausahaan dan menempa jiwa kewirausahaan. Ya. Silakan Mbak Katrin. Nah, siapa tuh? Pasti pada nggak sabar ini. Karena kalau kita bicara tentang brand yang dibawa oleh narasumber kita kali ini, nggak ada yang nggak tahu. Udahlah Indonesia kayaknya semua pakai gitu. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Salman Subakat yang merupakan CEO dari Paragon Corporation. Dan juga di sini kita akan mengulas nanti lebih jauh tentang NSAI. Yaitu Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute. Apakah itu NSAI? Kita akan ulas lebih dalam dan obrolan yang selalu menarik. So, follow dan ikuti pembicaraan kita hari ini bersama saya dan Mas Vicky dan Mas Salman, yang akan kita mulai dari siapa yang nggak tahu produk-produknya Paragon Group gitu kan ya. Kita kenal ada Wardah, Emina, Makeover, kemudian Kaf, ya. Satu keluarga bisa pakai itu semua Mas, gitu. Sama kayak keluarga sayanya Makeover, anak saya Emina, gitu kan. Kemudian anak saya yang cowok juga udah mulai pakai apa Kaf gitu. Luar biasa. Karena apa? Kita juga bangga ini produk lokal yang sekarang kita juga tahu bahwa industri kosmetik dan skincare itu luar biasa growingnya. Benar nggak sih Mas? Kalau datang ke acara gini Mbak Catherine tuh selalu senengnya tuh kenapa? Karena kan kadang-kadang kita susah untuk cerita bahwa di balik produk yang keren itu ada serangkaian proses yang keren, panjang gitu kan. Kadang-kadang juga saya tuh pernah ketemu sama dosen pakar komunikasi tuh saya nggak bisa lupa nih sampai sekarang. Jadi kadang-kadang tuh kesuksesan produknya itu nutupin kayak kinclongnya timnya gitu. Nah menurut saya kalau kita lihat bisnis yang makin kompleks, sebetulnya kalau kaitannya sama Biskom gini, ini kesempatan yang bagus buat para leader gitu untuk cerita proses sains di balik kesuksesan tadi gitu. Jadi kalau kita merunut balik ke histori, bagaimana sih ini? Panjang. Ini ada waktu berapa hari? Ada berhari-hari nih. Kalau itu sudut saya ber-SKS. Jadi itu cuman sekedar orang tuh suka ngira, wah ini tumbuhnya cepet nih kayak baru kayak startup, isi anak muda. Padahal mungkin ada beberapa stage kayak bangunan gitu ya, kayak dulu kayak suatu bangunan kecil, generasi pertama ya, nggak terlalu besar. Tahun berapa itu Mas? Itu mungkin periodenya tahun 85, terus saya baru mulai, terus makin serius ya, makin intens tahun 91. Mulainya dari sebuah produk salon. Ya, jadi memang pendirinya ibu saya adalah seorang R&D. Nah, terus kami second generation tuh baru gabung di 2002. Nah, terus ada yang bilang, wah ini kok tumbuhnya cepet banget gitu. Jadi saya bilang nih periode 1 ini kayak bangun pondasi gitu. Jadi kalau bangunan besar tuh kan karena pondasinya kuat, yaitu ya nilai-nilai yang tetap terjaga nih sampai sekarang. Itu periode pertama. Periode kedua tuh kayak revamp gitu, kayak anak muda masuk gitu tuh, tiba-tiba lah Wardah timbul gitu ya. Kira-kira tuh tahun 2008-2009 lah ya. Nah setelah itu jadi fenomena. Saya rasa juga jadi inspirasi buat banyak entrepreneur lain
kita juga pernah ngobrol tuh kayaknya kalau nanti Paragon sukses pasti akan menginspirasi entrepreneur selanjutnya untuk oh kalau Paragon bisa kita bisa nih kalau kenapa enggak gitu kan udah ada contohnya dan terbukti sekarang ada ratusan atau bahkan ribuan kosmetik kan sekarang. Nah periode berikutnya tuh seperti kayak scale up gitu yang kita jadi perusahaan yang modern, jadi corporate tanpa dan itu kita berusaha untuk tidak kehilangan semangat entrepreneur. Karena sangat mudah kan kalau perusahaan udah besar itu jadi kehilangan semangat entrepreneurnya. Benar. Nah, kalau periode sekarang nih kaitannya sama NC tadi ya. Bagaimana kita bisa menciptakan tuh paragon-paragon baru gitu. Karena kita bilang, nah kalau misalnya ini bisa berarti misalnya katakanlah mimpinya masuk ke industri lain. Siapa tahu jadi handphone misalnya. Benar. Ya kan karena kita rata-rata banyak yang pakai Samsung ya. Tadinya juga Samsung adalah sebuah toko grocery gitu yang akhirnya bisa jadi ini. Jadi kita juga mikir dengan kepercayaan sebesar ini dari masyarakat Indonesia, dari talent, apa sih yang harus Paragon kerjakan? Nggak sekarang 10-20 tapi kayak 40 tahun ke depan. Gitu. Jadi bisa dibilang bahwa NCI ini adalah the next step setelah Paragon well established gitu kan ya. Dari ibu yang memulai gitu kan ya dengan segala risetnya ke produk membangun ini semua, kita bisa bilang bahwa ini adalah family business yang bisa menjadi suri tauladan. Kalau buat saya nih Mas Vicky, suri tauladan banget. Terus kemudian yang tidak takut-takut untuk men-share apa ilmunya, segala insight yang mungkin nggak semua pihak itu punya kebesaran hati seperti itu. Mas Salman menyambut ini dengan sangat sukacita bahwa yuk bangkit bareng, maju bareng. Nah, visi misi NCI itu apa? Kita juga terinspirasi sama banyak entrepreneur yang senang berbagi ya, karena kan kita nggak bisa kayak cuman maju sendiri. Paling gampang kalau ekonomi Indonesia nggak maju ya kita peluang bergeraknya juga nggak banyak. Katakanlah kalau dunia pendidikan itu nggak maju misalnya, kita nggak bisa dapat talent yang bagus. Terus kita tentu riset juga ya, kayak entrepreneur itu juga melahirkan banyak future leader gitu. Karena mereka udah terbiasa lihat ibunya kerja keras, hidup gak pasti, itu kan susah gitu kan. Kadang ada penjualan, kadang ada penjualan. Jadi ternyata hal-hal seperti itu sangat valuable di masyarakat. Jadi tadi kita diskusi sebelum ini bukan cuma melahirkan entrepreneur, tapi bagaimana menerapkan nilai-nilai entrepreneurship di masyarakat sebanyak mungkin. Menarik tuh Mas Vicky. Mbak Catherine, Mas Salman tadi disebutin berkali-kali NC. Nah, NC itu apa nih? Sobat Biskom nih harus tahu. Jadi Biskom ya. Jadi sebetulnya apa dia lembaga apa terus tujuannya? Ini semi official sebenarnya namanya. Jadi NC itu kita coba foundersnya kan Bu Nur Hayati dan Pak Subakat. Jadi kita coba tes the water. Gimana kalau misalnya kita namanya Entrepreneur Institute dengan legacy dari founders gitu. Kita juga bilang mungkin apakah kita sebutnya Founder Institute ini lagi digodok. Tapi memang kita publishnya ke masyarakat ini NC dulu nih. Gitu apakah dia akan menjadi entity atau menjadi sebuah program. Tapi semangatnya ini adalah nilai-nilai dari pendiri, gitu ya, nilai dari pendiri yang pengen kita tadi, yang kita pengen sharing, gitu. Jadi itu dari singkatan berarti ya? Sobat Biskom jangan lupa. Entrepreneur Institute. NSEI adalah Nur Hayati Subakat Entrepreneurship Institute gitu kan ya. Tempat di mana para entrepreneur atau calon-calon entrepreneur yang nantinya akan kita tuh bisa sama-sama belajar gitu. Inkubator bisnis atau inkubator wirausaha ya? Ya, jadi gitu sebetulnya yang mungkin saya lihat banyak orang tuh nggak lihat itu kan brandnya itu banyak ya. Kayak ada Kaf, ada Emina, Tavi, Makeover. Itu sebetulnya
yang membangun itu para entrepreneur di dalam perusahaan. Jadi kita kan biasa terbilang intrapreneur gitu. Jadi mereka melihat foundersnya dan tadi ya udah kamu coba deh role modeling sama founders. Nah, jadi akhirnya intrapreneur itu memang jadi semangat di Paragon. Jadi kayak semuanya boleh asal yang tidak melanggar hukum misalnya gitu ya. Jadi memang kita dorong untuk risk taker gitu. Semata-mata karena saya pun dulu juga diberikan kesempatan yang sangat luas dari foundersnya. Gitu. Jadi saya bilang saya aware banget gitu ya bahwa kita tuh nggak jauh beda gitu. Jadi satu lagi tuh yang unik dari Paragon ini kan foundersnya itu bukan bagian dari sebuah keluarga pengusaha gitu, tapi juga dari profesional gitu ya. Jadi ternyata bisa gitu, asal nilai-nilainya itu diterapkan. Kalau Mas Salman sendiri melihat arti entrepreneurship itu apa sih? Kalau entrepreneurship itu, saya tuh paling suka istilah tuh kayak dia bisa melihat masalah dirubah menjadi kesempatan, peluang, dan syaratnya itu harus ada courageous gitu. Saya juga lebih suka courage dibandingkan dengan brave. Kalau brave itu kayaknya entrepreneur itu udah bawaan gitu, berani gitu. Tapi courage itu tuh kayak sesuatu yang harus dipelajari. Karena menurut saya kalau hanya brave, mungkin jadi pengusaha yang simple ya, yang simple yang mungkin dia terpusat sama satu orang gitu ya. Nah tapi kalau dia hati-hati, dia juga mungkin kadang ragu, akhirnya kan dia jadi tetap belajar. Nah saya juga ngelihat tuh beraninya seorang entrepreneur tuh ya dari tadi, takut mengecewakan konsumen, dia takut mengecewakan talent yang nitipin karir, sehingga karena ada rasa takut itu dia jadi belajar. Dan ketika dia jadi belajar, dia ngukur-ngukur, dia lihat kayak wah kayaknya tanggung jawabnya di saya nih gitu. Saya yang harus ngegedein ini perusahaan. Nah dia ngelangkah gitu. Tertarik nggak Mas Vicky? Tertarik nggak tuh? Mau ikut? Gimana? Nah, pertanyaannya bagaimana kita semua bisa mengakses? Apakah harus datang? Adakah kelasnya atau seperti apa? Pertama, NC itu dirumuskan dengan sebuah tim kecil tapi strategic team, kita bisa bilang gitu ya. Jadi ada pilar edukasi, kita sebutnya L Foundry sekarang, karena Foundry itu kan kayak foundry gitu ya, mencetak banyak leader gitu ya, entrepreneurship leadership foundry. Nah dari foundry ini ada dua arm sebetulnya, ada arm edukasi sama arm sosial, karena biasanya kan berbagi ilmu itu sesuatu yang dekat dengan sosial gitu ya. Nanti dia bisa kerja bareng sama CSR group, sehingga orang kerja lebih meaningful, lebih purposeful. Ini yang pilar pertama. Pilar kedua tuh kita makin sadar tuh pendidikan itu bukan kayak formal lagi, tapi sebuah ekosistem kan. Nah terus kita maknanya gimana nih kita bikin ekosistem. Jadi di situ kita konsepnya 4B. 4B itu bring, brainstorm, tukar pikiran, ini kayak gini kan. Nanti gantian nih, nanti Mbak Catherine kita bring ke kantor. Jadi bring, brainstorm, bridge gitu ya, kayak dan broadcast gitu. Jadi karena ilmunya itu ada di mana-mana gitu, nggak bisa kayak oh ini satu buku gitu. Nah yang ketiga itu kita bikin inkubator-inkubator yang bisa mengakselerasi. Jadi kayak brand-brand yang katakanlah bisa cantik dari dalam gitu ya. Kalau udah biasa cantik di luar, nah sekarang cantik dari dalamnya gimana nih gitu. Nah itu kita ada 3 pilar itu di NC. Jadi ada bisnis inkubator, ada bisnis ekosistem, dan bisa dibilang bisnis education. Ya menarik sekali sih. Gitu, karena memang kalau kita bisa melihat ya perkembangan Indonesia ke depan itu peran entrepreneur itu luar biasa banget. Gitu, nggak usah langsung kita ngelihat ke skala besar, tapi kalau kita melihat mikro, small medium enterprise gitu, nggak ada
tidak ada peluang yang tertutup untuk suatu saat menjadi besar. Contohnya adalah Paragon. Wah, dan LSPR. Dan LSPR. Nah itu cara untuk daftarnya gimana? Kalau entrepreneur mau ke NC ini? Jadi bukan daftar sih, maksudnya banyak ada mekanismenya format gitu ya. Jadi mungkin ya karena saya mau daftar nih. Ayo. Karena Paragon itu mungkin sudah jadi nama yang itu ya, yang terpercaya lah ya di bidang entrepreneurship tuh. Bentuknya sangat luas ya. Kadang kita ngisi kuliah di suatu kampus atau kampusnya kolaborasi untuk ngisi di kita gitu. Jadi bertukar values lah. Karena apa ya? Dengan tantangan global gitu ya. Paragon tuh juga harus bersahabat gitu dengan ekosistem yang lain, ekosistem pendidikan, talent, terus mungkin marketer, banyak gitu yang harus diinikan. Jadi bisa dibilang tuh caranya tuh memang ini bahasa ini guyup gitu, ya kolektif. Jadi kita kerjanya sangat secara kolektif. Jadi bisa kunjungan, Mbak, ini bisa kunjungan ke kampus atau kampus, balikannya gitu. Tapi kita benar-benar bikin itu meaningful gitu. Kayak misalnya datang ke Paragon ya kita bikinin tour. Mungkin kita sambungkan juga dengan yang pengen ketemu. Ya jangan-jangan kayak kenal LSPR ya gitu, kenal Swa ya udah ketemu aja di event itu. Gitu. Jadi kayak perasaan bahwa tadinya gak kenal, jadi deket, bisa ada obrolan bareng. Itu yang sebetulnya fundamental ya di dalam dunia entrepreneurship. Dari founders kami juga bilang bahwa acara-acara kayak gitu tuh mahal gitu. Karena kadang-kadang orang dapat, aku bisa nih mulai sesuatu gitu. Itu sebenarnya dari acara-acara yang simple gitu. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya siapa nih targetnya? Apakah lebih ke anak-anak muda atau secara usia sebenarnya nggak ada batas? Karena bisnisnya kan besar ya. Jadi pertama kita harus meningkatkan kapasitas partner. Jadi mungkin kita adalah perusahaan yang cukup pertama tuh yang memastikan partner kita tuh usahanya mau diterusin sama anaknya. Kadang-kadang kan kita juga nggak bisa ngebayangin. Saya tuh selalu membayangkan kalau misalnya Mas Harman, kakak saya tuh nggak segera masuk, terus saya ikut. Mungkin nggak ada Paragon seperti yang kita tahu sekarang kan. Nah, terus kita lihat nih, gimana nih kalau usaha-usaha yang penting bagi masyarakat Indonesia itu anaknya nggak menerusin. Nah, di sini berarti segmennya ya keluarga dan putranya. Tema besarnya sustainable family business, gitu ya. Nah, terus misalnya ada juga segmennya, ini ada Mas Kamal, Jember Fashion Festival, itu ada di situ. Dan ternyata itu adalah sebuah sociopreneur dari sebuah family. Nah, kita menguji itu kurikulum kita di dalam format 2 atau 3 hari workshop. Gitu. Jadi kayak misalnya Swa sama LSPR mau punya bisnis model baru nih misalnya, kita juga sama-sama mau belajar nih. Jangan-jangan tadi ya ilmunya bisa dibagikan juga ke tempat-tempat lain. Yang lain. Ya. Karena definisi media itu juga luas ya sekarang. Semua orang punya Instagram itu udah media. Kayak media sendiri, udah media gitu kan. Gimana nih Mas? Di sini markas. Kita daftar yuk. Daftar. Daftar. Ini daftarnya gampang nih, kayak gini WA group itu udah daftar. Gitu. Nah, karena kalau entrepreneur kan nggak pakai surat tugas. Jadi kalau pengen mengembangkan entrepreneur ya gaya mengajarnya harus entrepreneurial juga. Artinya kurasinya nggak terlalu ini ya, fleksibel ya, gitu ya. Saya tuh suka joke sih. Pokoknya masuk ke WhatsApp group tuh udah MOU. Udah sign MOU. Foto bareng itu udah. Ya kan sekarang bisnis gitu aja kan. Toh MOU juga kita tahu secara bisnis itu tidak ada ikatan hukum. Ya daripada MOU rapid-rapid kan enakan foto bareng. Kan ada teknologi sekarang kan. Ya udah MOU-nya ini gitu kan.
Menarik. Terus tinggal di love gitu kan lebih bagus kan. Ya. Jadi ada satu ini sih, kebetulan saya pengajar di Fakultas Bisnis gitu. Student saya yang belajar bisnis rata-rata memang orang tuanya berbisnis juga. Tapi kan nggak semudah itu ya untuk bahwa kalau kita ya Mas Vicky kita punya bisnis belum tentu anak kita mau lanjutin. Nah itu PR banget, apalagi kalau tadi misalnya kita sudah ibaratnya kita sudah punya pijakan yang bagus, tapi terus nggak ada yang mau ngelanjutin. Itu fenomena ini banyak terjadi nggak sih? Banyak. Dan bagaimana Ibu dan Bapak Nur Hayati dan Pak Subakat semulus itu bisa meneruskan legasinya? Sebetulnya buat siapapun yang mau menjalani itu, kalau sabar itu kan kita bisa tumbuh bareng gitu ya. Kayak ngapain berjuang jadi manajer, mendingan berjuang jadi manajer di perusahaan sendiri gitu ya. Pertama yang pasti kombinasi yang baik antara Pak Subakat yang sangat profesional, Pak Subakat bahkan meniti karir sampai jadi CEO, dan Bu Nur Hayati yang entrepreneurial gitu. Tapi kalau kita lihat ya, background Pak Subakat dan Bu Nur juga adalah putra dan putri entrepreneur juga. Jadi kayaknya benar tadi yang entrepreneur itu bahkan bisa dibangun dari masa ke masa. Sayang banget kalau putus kan. Benar. Sayang banget kalau putus. Nah, akhirnya banyak sebetulnya orang yang berkepentingan bagaimana entrepreneur ini bisa sustain. Bahkan kalau di Singapura katakanlah kan ada stakeholder. Itu bahkan kalau perlu saya donasi gitu. Asian Development Bank itu gimana biar ini putranya kalau bisa nerusin usaha orang tuanya, karena kan ekspertisnya, sukses rate-nya itu ada di sana. Tapi kadang-kadang yang kita kurang aware itu adalah yang generasi pertama itu kan melakukan atas sesuatu ya, pengen merubah nasib keluarga misalnya, pengen ada resep enak banget, wah kayaknya gemes gitu ya, makanan saya itu paling enak gitu kan. Nah, jarang sekali entrepreneur itu yang melakukan karena pengen kaya sebetulnya. Gitu. Jadi bahkan kalau di dunia akademik itu bedanya entrepreneur sama businessman. Businessman itu fokusnya ke wealth. Kalau entrepreneur itu fokusnya ke solusi, ada passion gitu. Jadi saling respect tapi itu sebenarnya dua alam yang berbeda. Nah, nyambung itu gejala satu tuh sering entrepreneur yang seru asik mendebarkan ini itu berubah jadi bisnis di generasi kedua. Dan itu jamak terjadi. Sangat sering ya kan. Itu wah ini usaha udah dibangun susah-susah. Jadi kan analoginya sederhana ya kalau kita akademis ya. Yang buat mah seneng, yang ngejagain kan. Gimana caranya biar yang meneruskan juga merasakan excitement gitu waktu membangun bisnis. Jadi kalau itu sangat disadari maka generasi berikutnya tuh sebetulnya harusnya ada misi lain yang seru gitu. Menjaga perusahaan wajib ya. Tapi biasanya sebetulnya udah ada yang menjaga perusahaan itu. Kan perusahaannya udah besar. Udah ada talent, udah ada profesional gitu. Nah kalau itu tidak di-arrange dengan baik, akhirnya bisa aja generasi kedua yang harusnya menciptakan nilai malah bersaing dengan profesional misalnya. Dan itu bisa menciptakan kompleksitas sih di dalam perusahaan. Jadi gimana nih Mas? Ya menurut aku sih NC creating entrepreneur for entrepreneur kayaknya gitu ya. Iya, jadi kayak entrepreneur supporting entrepreneur, mungkin tambah lagi kayak family business supporting ada family business gitu. Karena kadang-kadang orang lupa gitu bahwa oh saya bukan family business. Padahal menurut kita tuh dari family business jadi gini, dari family business menjadi family in the business gitu ya. Karena kebayang kalau bisnis itu isinya semuanya nggak akur gitu. Itu kan tinggal dihitung aja kayak paling 10 tahun lagi. Iya, tapi kembali lagi itu juga banyak terjadi bukan sih? Banyak. Dan mereka nggak ngeh gitu. Ya kita profesional aja gitu kan. Terus ya yang ngomong juga nggak happy gitu, kayak yang ngomong nggak ngerti tuh maksudnya kita profesional aja maksudnya apa gitu. Apakah kalau profesional itu berarti nggak family values? Apa family values itu berarti nggak profesional? Nah kadang-kadang, nah itu disitulah NC itu hadir gitu kayak
itu bukan sesuatu yang dikotomi gitu. Saling melengkapi. Ya kan? Punya value dan profesional terintegrasi, ada irisannya gitu. Ya masa iya sih ada suatu organisasi yang lama-lama kompak jadi kayak family terus jadi nggak inovatif kan nggak mungkin ya kan. Harusnya ya sama-sama berkembang terus gitu. Jadi kalau bisa dibilang apa yang sudah menjadi legacy di Paragon gitu, kemudian berusaha untuk dipertahankan, bahkan value-value yang apa ya, yang ingin di-share, kemudian bisa dilewatkan melalui NCI. Ya menarik. Jadi kan kita yang di sini kan sering dengar tuh kalau intuisi itu bagus, tapi susah di copy. Ya kan. Jadi kita kan ngobrolnya orang tuh sering unconscious competence. Wah itu paling keren tuh. Dewa mabok kan gitu. Jadi dewa mabok kalau di dalam film kungfu. Jadi ketahuan angkatannya. Nah, tapi nggak bisa direplicate, ya kan. Akhirnya lebih baik kita tidak mengandalkan sesuatu yang tadi ya rasa-rasa gitu, yang intangible gitu. Jadi kita harus bikin yang intangible tuh jadi tangible. Jadi bisa dipegang, ada modulnya, ada playbooknya, ada workshopnya gitu. Bisa dibagi-bagi gitu. Jadi kan itu yang tadi sebutnya tuh acuan, panduan ya. Kalau tadi analoginya film Dewa Mabok, kan Dewa Mabok itu Chow Yun-fat kalau nggak salah. Itu kan banyak improvisasinya. Untuk menuju kemenangan gitu ya. Iya, jadi karena banyak hal-hal yang dia alami secara unconscious. Ya kan. Tapi karena keinginannya sangat tinggi gitu kan. Jadi lihat ini dia copy jurus master ini gitu. Tapi balik lagi ya. Kita suka banget sama yang kayak gitu. Ya kan. Wah, berbakat. Ya seneng aja lihatnya. Padahal itu sebetulnya sesuatu yang gak baik gitu. Akhirnya membuat orang kayak, wah nih ilmu dewa. Secara nggak sadar kita udah bilang bahwa aku nggak akan bisa. Aku kan bukan dewa. Nah ini juga makanya disinilah peran akademis itu mungkin harus dikurangi lah ya, ilmu dewa ilmu dewa tapi kamu juga bisa jadi dewa gitu loh dalam bisnis kan. Nah, kalau misalnya bisa dibilang bahwa kita mau belajar nih di NCI, ada nggak sih sudah dibatasi nih? Oh, kita mau fokusnya lini bisnisnya ini aja, atau semuanya mau produk kayak mau service kayak mau dia misalnya dia pengen nyebur di music industry misalnya gitu, atau yang satu dia mau bikin cafe, yang satu mau bikin aplikasi. Apakah semua welcome? Jadi kalau triggernya bisnis itu kan sebetulnya banyak ya. Pertama necessity based gitu ya, karena butuh gitu kan. Ya udah apa yang prospek. Ada yang passion, ya kan. Ya kalau udah passion tuh pasti ketemu aja tuh bisnis modelnya gitu kan. Terus ada lagi yang karena memang kita punya kompetensi. Jadi karena kita punya istilahnya tuh karena saking bagusnya kita spin off gitu ya. Ya kayak misalnya perusahaan udah bagus banget bikin event, kenapa kita tidak melayani event ke tempat lain? Yang lain ya kan. Di bidang sosial karena sangat bagus, misalnya katakanlah unit CSR-nya Paragon Foundation, kita bantu yayasan-yayasan lain untuk bisa gitu belajar bareng lah. Kan 3 itu nih. Jadi dari 3 itu tuh kan kebayang Paragon itu memang ada ciri khasnya itu. Minatnya luas di semua bidang. Jadi kita punya beauty advisor kita urus sendiri, tidak kita outsource. Tim art kita bikin sendiri. Habis itu studio gitu, produksional kita punya sendiri. Nah, di situ kelihatan passionnya Paragon untuk bergerak di berbagai macam bidang itu memang sangat luas gitu ya. Jadi kalau jawabannya di bidang apa, ada semua sebetulnya. Semua ada dan terbuka. Semua ada. Ya bisa dibilang karena kosmetik itu sendiri juga sektor kesehatannya ada, lifestyle-nya ada, cara aktivasinya juga cukup kompleks gitu. Jadi kalau kita melihat ya bahwa anak muda nih, Mas Vicky ya. Kalau saya nanya student saya,
Ramai banget yang pengen intern di Paragon. Oh iya. Gitu. Udah itu jadi rebutan tuh gitu. Mas Salman sendiri pasti paham dong gimana sebenarnya Paragon itu sudah mengambil hati anak-anak muda, Mas Vicky. Menyadari itu nggak sih Mas bahwa kita dicintai gitu? Ya sadar, tapi kan bagi kita kan jadi tanggung jawab ya. Kayak orang expect lebih. Jadi NC ini juga salah satunya juga menuntaskan amanah gitu untuk kayaknya ini bagus nih kalau bukan kita ngerasa menggurui gitu ya. Karena kan kita dapat ilmunya juga dari orang lain sebenarnya kan. Jadi kalau ini diterapkan di masyarakat tuh sebenarnya banyak hal yang bisa terpecahkan. Kayak nilai-nilai Paragon kan ketuhanan, kepedulian, ketangguhan, rendah hati dan inovasi. Kebayang kalau ada problem gitu di masyarakat terus kita kembali aja ke 5 nilai ini gitu. Jadi sebetulnya kan akan banyak solusi dan berlaku universal. Semua bukan semua sih bukan anggota entrepreneur yang bergabung di NC itu kan punya nilai-nilainya masing-masing ya. Iya. Nah, ada nilai dari Paragon gimana sih menyelaraskan lah ya gitu ya. Jadi sekarang kita juga akan kenapa di Indonesia itu kekurangan entrepreneur? Karena banyak single founders misalnya. Padahal di luar negeri itu udah jarang orang yang memilih jalan single founders. Jadi biasanya perusahaan itu ya pendirinya 2, 3 atau 4. Nah sebetulnya kita juga udah dapat nih dari teman-teman kita yang ada roots ke Chinese misalnya. Kalau nama perusahaannya coba diperhatiin deh, kayak misalnya 5 Sekawan, Panca ini itu kelihatan bahwa jumlah foundersnya itu sebetulnya enggak lebih itu. Jadi namanya udah kelihatan Sabta Manunggal, Sabta Manunggal 7 orang, 1 gitu loh. Panca 5 gitu. Jadi pokoknya pasti ada itu Panca Manunggal, Cantur Manunggal, Sabta Manunggal. Jadi memang kita harus jujur bahwa tradisi entrepreneurship di Indonesia itu masih early stage gitu. Walaupun tadi peluangnya terbuka lebar. Nah, makanya tadi nukleusnya harus dari family. Lah kalau misalnya sama om aja yang ketemu tiap hari kita takut berbisnis, nanti ribut. Nah ini kan jadi berlawanan ya. Jadi kalau dosen pasti pusing lah. Kita minta ada quality interaction, bisnis dengan orang yang dipercaya. Tapi nolong om nggak berani gitu kan. Nah, bisa dibilang nggak sih bahwa sebenarnya kenapa kita itu masih sebenarnya potensi besar, tapi mungkin lambat gitu. Bahwa sebenarnya culture di Indonesia orang itu lebih merasa safe kalau udah selesai kuliah, kerja di kantor, di kantoran gitu ya, datang jam 8 pulang, merasa lebih pasti. Sementara kata-kata entrepreneur sendiri itu mungkin excitement buat sebagian orang, tapi menakutkan buat orang lain. Nggak semua orang tuh punya spirit itu. Sementara kita dibesarkan bahwa kalau mau safe jadilah pegawai. Itu pengaruh nggak bahwa dengan kita masih punya culture seperti itu, jadi sedikit lambat nih perkembangan entrepreneurship kita? Nah, pengaruh sekali ya kalau saya. Bahkan apalagi kita itu kan literasinya kurang ya. Benar. Jadi saya tuh kaget juga ya ketika ada pendiri sekolah entrepreneur itu baru kira-kira tahun 85. Padahal kalau kita lihat film Greatest Showman gitu, itu aja kayak salah satu entrepreneur yang keren zaman itu gitu ya. P.C. Barnes ya. Nah, tahun 85 itu malah jualan masih malu-maluin ya kan. Saya masih inget tuh pendirinya itu ditegur karena bisnis hewan kurban. Bahkan sampai ditelepon, zaman dulu telepon kabel gitu kayak kamu jangan jualan kurban, malu-maluin keluarga. Jadi gapnya ini sangat besar. Nah ini yang jarang diobrolin gitu, bahwa gapnya ini sebesar ini. Ya karena gapnya sebesar ini, akhirnya kalau ada usaha untuk menutup gapnya, selalu yang diomongin di masyarakat, paling gapnya cuma segini, gitu, padahal segini gitu. Akhirnya energinya habis gitu menurut saya di itu. Atau ya tadi perlu, kalau 4B tadi perlu bridge. Nah itu satu. Kedua, pengamatan yang barusan itu kan tadi berdasarkan riset sebetulnya. Nah biasanya riset itu kan dijawab dengan riset lagi harusnya kan. Jadi
Kayak misalnya kita perlu lebih banyak lagi eksekutif yang magang di UMKM misalnya. Yeah. Jadi kadang-kadang, wah saya pengen anak saya jadi pengusaha. Tapi eksekutifnya juga nggak mau spend weekend untuk misalnya membantu pengusaha yang lain. Ya, meluangkan waktu. Padahal kan kalau pengusaha tuh struggle banget ya, nggak ngerti HRD, nggak ngerti ini. Iya, jadi sebetulnya yang tadi menakutkan itu bisa dibikin lebih aman kalau kita kerjakan secara kolektif. Tadi guyup ayah di awal itu ya. Oh iya, guyup ya. Ya kan kita ngelihatnya visioner kan kayak kalau saya bisa dapat omset sekian, pelanggan saya aja jadi manajer HRD di kafe saya misalnya. Ya kan kalau perlu barter ya kan. Ini kayaknya orang keuangan nih. Mas mau nggak Mas bantu keuangan? Sebetulnya kan pasti mau ya. Ya kan. Ini restoran udah saya juga respect, dia nge-treat karyawannya dengan baik. Saya mau nih nolong nih restoran. Nah, sebetulnya yang khas itu dari entrepreneur itu seperti itu kalau saya pribadi ya. Jadi resourceful, mikir terbuka gitu ya. Nanya aja gitu kan, paling jelek juga nggak dijawab. Nah itu entrepreneur itu kan kayak gitu tuh mikirnya. Tebal mukanya ada. Ya, nah itu kan biar keren dibungkus lah namanya mindset gitu kan. Padahal sih bener tebel muka aja gitu. Sama kayak Spirit kalau mau menjadi entrepreneur mulai aja dulu. Mulai aja dulu gitu. Gak terlalu overthinking gitu. Nanti kalau gagal dan seterusnya bagaimana. Gitu. Kalau selanjutnya target jangka pendek NC itu apa sih? Declare jumlah entrepreneur kita X sekian atau apa gitu dari sebetulnya ada sih angkanya yang harus 2% dari populasi, kita baru 0, sekian itu ada. Cuman saya pernah ini ya, kenapa sih nggak terlalu banyak buku tentang entrepreneurship yang terstruktur? Kayaknya entrepreneurship itu tadi benar, bukan nggak mau berbagi. Keasikan dapat cuan. Sama mungkin nggak ada waktu. Nulis buku nambah unit bisnis gitu ya. Nulis buku atau buka satu negara. Galau dong kalau gitu ya. Biasanya jarang yang mau nulis, ya kan. Tapi ibaratnya kalau kita percaya ini sebuah ekosistem, lah kalau kita nggak nulis, siapa yang tahu bahwa family business itu bisa profesional, bahwa jangan sampai interaksi antara atasan sama tim itu kayak cuman gitu-gitu aja gitu ya, lebih banyak kayak basa-basi kayak selamat pagi Pak, salam semangat gitu kan, pagi gas gitu kan terus kita nggak ngebedain itu kan udah pusing banget gitu kan. Ya. Perjalanannya panjang gitu kan ya. Dari sukses Paragon sampai dengan NCI itu kan juga bukan yang instan gitu. Bener. Kadang-kadang orang cuma ngelihat hasil akhir. Betul. Hasil akhir, wow, pengen deh kayak Paragon. Sementara mungkin ibu, bapak, founder. Biasanya kalau tahu jadi nggak pengen. Nah, itulah Mas Vicky gitu kan. Kalau tahu maksudnya bahwa di balik sebuah kesuksesan itu ada suatu perjuangan yang butuh endurance. Dan perlu juga membedakan kan. Kayak misalnya, kenapa kok tiba-tiba berani banget? Ya memang sebaiknya itu dia memang aware gitu. Oh gitu caranya jualan. Dia nonton film. Kayak wah ini adegan ini bisa saya aplikasikan ketika saya pitch. Nah itu kan kalau ibaratnya gunung es itu ya, observasi yang mendalam tentang entrepreneur itu dia nggak sadar gitu bahwa dia sedang menyerap, ya kan? Nah orang kayak gini bagus nih karena dia selalu merasa nggak bisa. Nah sebetulnya yang paling berbahaya dalam dunia bisnis adalah orang yang merasa bisa jadi entrepreneur, dan dia tarik investor dan akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap entrepreneur yang tadi nih. Nah menurut saya itu juga salah satu semangat kita, dan kita juga lagi nulis buku sama SWA gitu untuk kok introvert bisa jadi entrepreneur, katanya harus berani. Oh jangan salah, introvert itu orang yang sangat mendengarkan konsumen, sangat ngulik, observer. Jadi kita pengen juga melawan stigma-stigma kayak stereotip pengusaha itu harus seperti A, B gitu. Padahal beragam ya. Sangat. Apa karakternya? Ya kadang kita juga nggak sebut kayak dokter yang punya klinik, lawyer
Kalau dibuka ke lawyer firm sendiri kan sebetulnya dia entrepreneur juga. Iya, kalau mulai from scratch, bagaimana terus dia habis itu dia sebagai expert, expertnya gitu. Nah, pesan nih gitu kepada sekarang ini kan gini ya, kita selalu dibilang nih bahwa oke, sekarang kan milenial udah agak minggir nih Mas, gitu kan. Fokus kita tuh bicara tentang Gen Z. Gen Z dengan banyak nih yang sisi positifnya, tapi juga orang itu suka ngomongin mentalnya, mentalitinya kurang, ringkih. Bagaimana Mas Salman sendiri dengan segala visi, mungkin bukan visi Mas Salman, visi kita semua, saya pun Mas Vicky pun, bahwa kita melihat kalau dibilang kurangnya terus, pasti sebenarnya ada lebihnya loh. Gitu. Bagaimana Mas Salman sendiri melihat itu bahwa potensi, mau itu Gen Z, mau itu milenial, Indonesia itu luar biasa. Jadi kan kalau kita ngomong leadership itu kan format atau parenting gitu ya, harusnya kan fokusnya di leadernya. Tapi kita perhatiin deh, yang sering kita omongin tuh justru Gen Z-nya. Anaknya. Gen Z itu kan sesuatu yang kita nggak bisa apa-apain ya. Dan to be honest, mereka hidup di ekosistem yang diciptakan generasi sebelumnya. Benar, Definisi sukses lah. Pola pikir, bisnis model, mereka kan bisa dibilang kalaupun salah itu sebetulnya lebih contoh korban ya. Nah sebetulnya pelakunya ya harusnya yang diomelin itu ya generasi sebelumnya, bukan generasi. Jadi mereka kan nggak, ya mereka ikut aja apa yang udah disiapkan sama generasi sebelumnya. Nah saya lihat diskusi kayak yang salah tuh kita, gitu, bukan mereka, itu jarang banget. Misalnya apa tuh Mas? Ya mungkin kita juga nggak ngerti bahasanya, kita nggak riset, kita terlalu sibuk, langsung judgement aja. Padahal dulu orang tua kita kan nggak pernah main HP, kita main HP, anak-anak ikut main HP kan gitu, yang kayak gitu-gitu kadang-kadang lah mereka gitu nyontoh siapa gitu kan. Tapi dengan karakteristik yang unik itu tadi, bukan berarti mereka itu nggak bisa diajak maju bareng nggak sih? Ya pertama mungkin kalau spesifik kan mungkin kita tidak ngomong Gen Z yang high achiever itu apa gitu ya. Tapi kita mungkin emang realitanya secara realitanya mungkin ada di segmen ini ya. Kalau kelebihannya ya pasti mereka daya tangkap lebih cepat, itu menurut saya itu karena teknologi, mereka digital native, kreatif, itu juga kreatif gitu ya. Sejujurnya di Paragon itu kita nggak terlalu beda-bedakan maunya. Jadi tapi menurut saya mungkin kita sebagai orang tua atau leader di kantor atau organisasi, yang memang sulit kita kontrol kan yang di luar tadi ya. Nah pertanyaannya gimana caranya biar mereka tuh fokus sama sesuatu yang jangka panjang, mengakses konten yang tepat, terus juga hati-hati, bahkan konten yang positif pun kalau bikin kita nggak happy gitu, kayak ini kok keluarga ini keren banget sih, ya nggak usah ditonton gitu kan, ya kan. Kadang-kadang mereka khawatir oleh bukan khawatir ya, dibebani oleh fear of opinion ya gitu ya. Ya tapi ya memang solusinya saya rasa sih ya sosial media juga, jadi kita harus banyakin konten-konten yang positif, nggak ada cara lain gitu kan. Iya itu tadi ya. Kalau misalnya kita punya kontribusi salah, kemudian kita juga harus mulai ambil aksi bagaimana ngebenerin yang salah itu tadi gitu. Sebagai tanggung jawab dari generasi sebelumnya dong ya gitu. Oke, gimana nih Mas Vicky? Ya kalau menurut aku sih Sobat Biskom harus kudu-kudu mantau Paragon dan NC-nya ini. Di mana mantau NC-nya ini? Ada website-nya atau apa gitu? Jadi kita berusaha present di sebanyak mungkin kesempatan ya. Tapi kalau yang kelas formal atau apa tuh selalu ada sebetulnya. Tapi mungkin dipantengin ya. Pantengin Instagramnya. Pantengin Instagramnya paling gampang. Sebutin aja Mas Salman. Salman.sebakat Salman.sebakat Instagram. Kan ada di running text berikutnya. Nanti video editor yang bikin. Editor kami makasih ya video editor gitu. Cuman memang apa ya, ini masih digodok banget lah ya gitu ya, biar dan perlu pendampingan. Tadi kan apa ya, kalau misalnya kelasnya mungkin nggak bisa terlalu besar, terus
mungkin mulai dari change agentnya dulu gitu. Jadi memang ini masih bertahap, tapi seputar website Instagram tuh banyak. Mungkin pertanggal berapa ini lihat di YouTube aja. Jadi coming soon gitu ya. Coming soon. Jadi NC mengkreasikan entrepreneur yang berdampak terhadap ekonomi dan berkontribusi terhadap Republik ini gitu. Ceritanya gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah entrepreneur tuh di sini, terus di sekitarnya siapa sih? Misalnya yang harus mendukung. Orang tua, mantu. Mantu, mertua. Gitu kan. Ini kan support system. Yang lebih besar lagi kan persepsi masyarakat. Terus kesadaran untuk misalnya cinta produk dalam negeri. Ya kan memberikan kesempatan untuk entrepreneur kan. Kalau nggak dapat konteksnya, emang kenapa gitu. Nah ini yang kadang-kadang suka lupa. Riset dari McKinsey bilang, kalau misalnya ada sekelompok masyarakat yang cepet banget tanggap, ngajar, ngasih kuliah umum, jadi mentor, berbagi, itu sebetulnya pengusaha. Ya kan? Pengusaha, dan mereka lebih spesifik lagi pengusaha menengah gitu. Nah, kita pengen punya cita-cita besar, tapi talent Indonesia masih mengutamakan kerja di perusahaan besar. Nah ini sesuatu yang menurut saya itu nggak nyambung gitu. Nggak selaras ya. Iya, bahkan kalau saya perusahaan besar, saya bilang, coba deh sebelum kamu di saya, kamu kerja di perusahaan kecil dulu, atau setiap weekend kamu bantu perusahaan kecil. Jadi banyak yang belum selaras aja, cuman saya rasa kedepannya pasti akan lebih selaras gitu. Oke, saya mau titip nih pesan-pesan kepada calon-calon entrepreneur muda. Entrepreneur muda, oke. Kamera menghadap mana? Sini. Oke. Kalau pesannya tuh pasti bertahap satu, terus ada referensinya. Terus ingat, sebetulnya kalau kami kan belajar ya di Babson ya, nomor satu tuh awareness sih sebetulnya. Jadi kadang-kadang kayak kamu di dunia profesional di mana nih? Udah kepala cabang kah, kepala divisi? Nah itu kurang lebih startnya tuh dari situ. Nah saya suka joke tapi kadang-kadang jadi dark joke ya. Saya bilang gini, lah kamu belum pasti jadi kepala cabang, kok ngeklaim bisa bikin bisnis gini tuh nggak masuk akal gitu. Jadi, nah ketika kita punya awareness kayak gitu, baru kita bisa bertindak kan. Oh berarti saya harus main ke rumah si Om A, Om B, YouTube A, YouTube B, YouTube C gitu. Terus apa benar kita pengen jadi entrepreneur dulu langsung? Apa entrepreneur itu juga suatu opsi? Biasanya secara natural tuh kita happy nggak sih gitu? Kalau serba nggak pasti apa, itu berarti udah atau perlu bertahap gitu ya, ngambil risiko. Dan yang pasti bareng-bareng tuh sukses rate-nya lebih besar. Kalau balik lagi ke tuh kayak cita-citanya mau jadi entrepreneur tuh apa sih tujuannya gitu. Itu juga penting sih, menemukan strong why kenapa sih jadi entrepreneur. Oke. Jadi kembali lagi bisa disimpulkan bahwa ask yourself dulu gitu. Betul. Apakah kamu benar-benar menginginkan itu? Dan kenapa? Temukan dulu jawabannya. Karena kadang passion yang menggebu-gebu aja kurang cukup ya. Dan bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Kebayang gitu. kalau misalnya anak muda jadi entrepreneur gagal 3 kali. Berarti kan udah berapa uang investor. Kebayang kedepannya tuh mau kerja di mana. Benar. Ya kan ini. Jadi ini memang ada yang bilang jalan sepi. Jadi makanya harus rame-rame gitu. Oke. Guyup. Jangan lupa ya sobat bis. Kalau mau itu guyup. Guyup biar hidup makin mantap. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Mas Salman luar biasa insight-nya. Saya sendiri admire dengan segala kehamlan Mas Salman, Ibu, Bapak dan semua yang ada di Paragon Corporation. Itu merupakan saya pribadi bisa bilang ini adalah suri tauladan yang nilainya nggak semudah itu bisa nanti kita kalau serap datang, ya. Nanti lihat, ternyata kacau juga ya. Tapi ada rahasia dapur nggak mungkin ya. Nah justru ya menurut saya ya, cirinya entrepreneur itu dia bisa menduplikasi diri, karena kalau sendiri nggak bisa. Jadi dia harus membiarkan dirinya diketawain, dicontek, dikritik gitu. Karena menurut saya
hadiah terbaik bagi seorang leader itu dengan tampil apa adanya. Tampil apa Nah, adanya. itu nggak bisa kalau nggak datang langsung lihat, ketemu, ngobrol sama karyawannya gitu. Suatu saat saya pasti mampir siap. untuk belajar. Terima kasih sekali lagi, luar biasa, Mas Vicky. Sayang sekali kita harus tutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kita semua mendapatkan insight yang luar biasa, wawasan, keberanian, pengetahuan untuk tahu bahwa apa sih entrepreneurship itu, layak nggak sih saya menjadi seorang entrepreneur, masa depan masih panjang. Peluang di Indonesia masih luar biasa, kenapa nggak kita mencoba? Dan saya Katrini Natisarasia menutup perjumpaan ini dan didampingi dengan Mas. Saya Vicky Rahman dari redaksi dari swa.co.id mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Mungkin Mas Salman ada closing statement yang bisa disampaikan kepada saya rasa entrepreneurship itu sebuah nilai gitu ya yang bisa diaplikasikan dimanapun juga, dan itu biasanya udah ada di dalam diri kita. Jadi temukan entrepreneurship khas kita gitu ya, lakukan untuk orang yang tepat dengan alasan yang tepat bersama orang yang tepat gitu. Oke. So, Sobat Biskom, sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya dengan narasumber yang enggak kalah menarik, supaya kita bisa punya tempat nih untuk belajar, berbagi, berdiskusi, dan lain-lain. Thank you for your attention and see you. Dadah.